Halo, selamat siang. Ketemu lagi bersama saya Rika di Palkomtek Podcast Smart Campus for a Better Future. Dan senang sekali hari ini saya bisa langsung live podcast di SMA Metodis 2 Palembang. Dan bersama saya saat ini sudah ada Ketua OSIS SMA Metodis 2 Palembang periode 2022-2023. Mungkin bisa langsung perkenalkan namanya? Oke, sebelumnya hai dulu nih Bu. Halo. Bu Rika ya? Iya, dipanggil Bu Rika. Aku perkenalkan diri dulu ya. Silakan. Namaku Yonatan Rinvi. Aku sekarang duduk di kelas 11 IPA 1 di lantai 2 Sekolah Metodis 2 ini. Oke. Kelas 11 ketua OSIS. Jadi pas naik kelas 11 itu langsung jadi ketua OSIS atau sudah proses sejak kelas 10 nih? Kalau kelas 10 aku juga masuk OSIS. Nah, itu aku jadi wakil ketua OSIS. Nah, kelas 11-nya aku masuk OSIS lagi. Nah, baru di saat itulah aku jadi ketua OSIS. Itu harus mencalonkan diri atau dipilih kalau di SMA Metodis? Kalau di sini kami mencalonkan, nanti baru dipilih. Nah, tapi ada prosesnya nih, ada prosedurnya. Kalau kelas 10 itu kami ada latpim. Latihan kepemimpinannya itu secara online. Jadi akan ada dibawain webinar, dikasih materi, pemaparan materi dari para guru-guru dan pimpinan sekolah juga. Nah, itu kan pas kelas 10 kan masih pandemi ya Bu, jadi nggak bisa online, masih online. Nah, baru masuk kelas 11 inilah kalau mau jadi OSIS harus diwajibkan ikut latpim yang sesungguhnya, yang offline. Nah, di latpim inilah baru benar-benar diuji mentalnya, kedisiplinannya, dan juga cara berpikirnya. Jadi di latpim yang offline ini diarahkan langsung sama Komandan Angkatan Darat. Oh gitu, seru ya berarti seru banget, iya. Oke, berarti panggilannya tadi namanya kan Jonathan, panggilannya Nathan. Oke, saya sapa Nathan aja ya. Oke. Nathan sekarang kelas 11 dan masuk jurusan IPA ya. Emang cita-citanya mau jadi apa sih Nathan? Good question. Nah, aku kalau dari dulu tuh pengennya jadi dokter. Oh, mau jadi dokter. Yes, tapi karena berpikir kayaknya berat banget gitu ya. Kalau gitu jadi second plan aja. Jadi yang first plan-nya itu aku pengen mungkin jadi juru bicara. Oh, mau jadi juru karena bicara. Nanti kuliahnya aku mau ambil ilkom. Juru bicara kepresidenan. Tuh, kalau itu belum tahu ya, tapi mudah-mudahan lah. Jadi pokoknya jadi spokesperson gitu ya, entah itu di institusi atau di perusahaan. Siapa tahu bisa jadi jubir presiden juga kali ya. Amin. Oke, seru ya cita-citanya ya. Saya juga senang ngomong sih ya, jadi harusnya sebenarnya kemarin ikutan ilmu komunikasi juga ya. Tapi ya sudah ya. Sekarang saya mau tanya lagi nih, kenapa kamu dari sekian banyak sekolah yang ada di Palembang milih sekolah di SMA Metodis 2 ini? Nah, karena berhubung aku di Metodis ini sudah sejak TK. Oh, sejak TK? Iya. Aduh, udah lama banget berarti di sini ya? Udah lama banget. Jadi udah banyak sejarahnya, udah banyak kenangannya banget di sini. Jadi kalau misalkan mau keluar dari Metodis rasanya, ada yang janggal nih, teman-teman aku di sini semua kan. Nah, tapi ada alasan lain nih, kenapa aku nggak pilih sekolah lain. Alasannya satu, di Metodis ini gurunya enak. Cara ngajarnya enak. Aku suka banget sama tipe-tipe guru yang ngajarnya itu asik gitu loh. Jadi nggak harus nggak fokus banget sama materi. Harus gini. Tapi kami itu dilatih untuk critical thinking gitu loh. Itu penting banget kalau menurut aku dalam mengajar. Dan juga kalau di Metodis 2 ini kami sebagai siswa bebas untuk berprestasi gitu. Jadi kalau pengalaman aku nih Bu ya, aku sharing sedikit ya. Boleh silakan. Kalau aku kan dulu tuh bukan tipe orang yang rajin ya, bukan tipe orang yang pintar, terutama soal akademik nih. Nah, jadi aku berpikir gini, aku nggak bisa semua bidang di sekolah, terutama matematika, kimia, fisika. Jadi yang aku suka dan aku kuasai ya biologi. Jadi aku cobalah untuk memberanikan diri untuk ikut olimpiade online gitu ya, karena kan kalau offline masih susah karena pandemi. Nah, jadi aku cobalah mengajukan itu kepada kepala sekolah dan wakil kesiswaan, dan langsung di ACC. Gak apa-apa, coba aja. Yang penting berani dulu untuk ikut gitu loh. Jadi karena itu,
ternyata sekolah ini benar-benar mendukung siswanya untuk berprestasi. Mau siapapun itu muridnya pasti akan didukung gitu, Bu. Oh, jadi siswa juga boleh mencalonkan diri ya? Yes. Maksudnya mengajukan diri gitu ya, bukan hanya sekolah yang tunjuk, tapi kalau kita merasa ada bakat di mana kita boleh mencoba untuk betul mengajukan. Sekali. Seru ya berarti sekolah di sini. Seru banget. Oke, terima kasih banyak Nathan udah sharing-sharing seputaran dengan pilihan kamu kenapa memilih sekolah di SMA Metodis 2 ya. Jadi nggak ada penyesalan ya? Nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali, malah aduh seru banget sekolah di sini bakal jadi kenangan indah gitu ya. Betul. Oke, nah sekarang selain sekolah, kamu ada kesibukan apa nih? Misalnya mungkin ada ikut kursus atau bimbel di luar gitu? Kalau kesibukan, kalau sehari-hari aku ya, aku cuman menyisihkan 1 jam di rumah untuk belajar hal baru. Oke. Nah, tapi kebanyakan kalau aku di rumah itu aku fokusin untuk bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Ya. Dan juga kalau ini kan bentar lagi mau PAS ya, pas. Iya, mau pas. Nah, jadi aku di rumah benar-benar harus fokusin untuk belajar persiapannya. Oke. Gitu. Kamu belajar bahasa Jepang, ada cita-cita mau ke Jepang suatu saat nanti? Ada sebenarnya. Oh, memang ada ya? Atau ada. memang mau kuliah ke Jepang gitu? Kalau kuliah pengen banget. Pengen banget. Pengen banget. Iya. Oke. Tapi kalau selain itu di Metodis juga aku ada bikin kayak grup belajar juga di hari Sabtu gitu. Jadi aku mengajak murid-murid juga ikut belajar bareng. Karena bahasa kan Jepang. Iya. Karena kan di Metodis ini belum ada yang materi bahasa Jepang kan. Di sini yang kayak bahasa lainnya itu cuma bahasa Inggris sama Mandarin. Gitu. Kalau English Club itu udah ada eskulnya. Jadi aku sebenarnya kemarin tuh udah ngomong ke Bu Christine, Bu, aku mau buka eskul bahasa Jepang, boleh nggak? Boleh katanya, nggak apa-apa, berbagi ilmu kan. Mendukung ya. Iya, mendukung banget. Jadi aku langsung lah capcus gitu kan. Udah mulai sekarang? Sudah mulai dari 3 minggu lalu. Oh, udah sejak 3 minggu lalu. Semoga sukses selalu ya. Amin. Dan mudah-mudahan nanti punya kesempatan untuk bekerja sama salah satu lembaga bahasa Jepang. Amin. Misalnya ngadain event gitu di sekolah. Mungkin salah satu tugas OSIS ngadain event di sekolah ya? Yes, of course. Iya. Akan ada event apa nih yang terdekat di Metodis 2? Oke, ini aku spill dikit lah ya. Spill dikit. Iya, tipis-tipis, jangan banyak-banyak. Nanti ketahuan semua rencananya. Biar penasaran. Biar penasaran. Jadi Desember nanti kami bakal bikin sebuah hiasan berupa simboliknya Natal. Jadi mungkin kami juga dari OSIS bakal membuat kayak program juga, program Natal tentunya. Jadi bukan cuma sekolah aja yang akan ada kayak ibadah Natal dan lain-lain, dan akan ada mungkin lomba Natal juga, tapi OSIS juga ikut serta untuk membuatnya juga gitu. Jadi terlibat ya OSISnya langsung ya. Iya. Ya, baiklah. Kita tunggu nih eventnya nih ya. Saya suka memantau IG sekolah-sekolah, dan kayaknya salah satu yang paling aktif ini adalah SMA Metodis 2 ya. Iya, betul sekali. IG-nya aktif ya. Aktif banget. Banyak prestasi. Nah, itu. Lomba ya. Iya. Seru jadi ya sekolah seru di sini banget. Nathan ya. Tuh buat adik-adik mungkin yang saat ini masih SMP ya, lagi cari-cari sekolah ya untuk melanjutkan ke tingkat menengah atas, boleh deh SMA Metodis 2 menjadi salah satu pilihan ya Nathan ya. Iya, benar sekali. Nanti ketemu sama Kak Nathan nih, ketua OSISnya. Oke, lanjut nih ya, kita ke next question ya. Nathan, kamu sendiri kan ketua OSIS, terus juga hobinya mata pelajaran seperti biologi gitu ya, ngambil jurusannya IPA, kayaknya akademik banget ya. Terus juga berprestasi pastinya. Tapi kamu masih suka main game online nggak sih? Game online. Kalau game online masih, tapi nggak terlalu intens. Kalau aku dulu sebelum masuk SMA itu aku intens banget, sehari itu mungkin bisa ngabisin 4-5 jam main game online doang. Tapi karena aku sadar kan, karena SMA ini penting banget ya untuk menjerumus ke perkuliahan. Jadi aku mikir, aduh kayaknya gak bisa main dulu nih ya kan. Aku harus fokus dulu ke SMA aku gitu. Jadi pas mulai SMA ini aku mulai mengurangi banget nih. Jadi aku cuman mainnya pas seminggu sekali.
di Sabtu malam biasanya gitu. Oke, jadi udah mulai membatasi Yes, ya. membatasi. Karena kamu sudah mulai fokus pada masa depan nih, lagi mencari-cari tempat kuliah gitu ya. Betul. Untuk melanjutkan pendidikan tingginya ya. Yeah. Oke, nah kalau yang kamu tahu di sekolah ini sendiri banyak nggak player-player game online? Banyak banget, Bu. Ya? Banyak banget. Nah, sehubungan dengan game online, rencananya kan Palkomtek mau ngadain turnamen Mobile Legends nih di bulan Januari nanti menyambut ulang tahun Palkomtek yang ke-20 tahun loh. Wah. Jadi kita udah dua dekade dan kita lagi mau mengadakan turnamen. Ini sebenarnya turnamen kita bukan yang pertama ya, udah yang kesekian kalinya, tapi memang ini adalah kali kedua turnamennya digelar khusus untuk adik-adik yang sekolah SMA dan SMK. Oke. Jadi maaf nih buat adik-adik yang SMP, yang SD belum bisa ikutan, atau yang misalnya udah kuliah atau lulus SMA juga belum bisa ikutan, karena kita nanti salah satu syaratnya adalah melampirkan kartu pelajar pada saat pendaftarannya. Nah, sehubungan dengan turnamen ini, menurut kamu banyak nggak nih kira-kira minat dari adik-adik di SMA Metodis 2 untuk ngikutin turnamen? Banyak banget, Bu. Banyak ya? Banyak banget. Terutama kalau di kelas aku tuh, kelas aku nih sebenarnya agak unik juga nih. Gitu. Multi talent soalnya. Basketnya ada, seninya ada, gitu kan. E-sportnya juga ada. E-sportnya juga ada ya? Gitu. Boleh dong, berarti nanti Nathan bantu promosiin ya turnamennya. Boleh banget. Kalau untuk pendaftarannya berbiaya 30.000 memang Nathan, tapi khusus untuk adik-adik di SMA Metodis 2 ya, nanti kalau misalnya mau daftar boleh titip namanya sama Kak Nathan, nanti kita kasih gratis deh pendaftaran. Oke. Lumayan kan ya? Lumayan banget. Oke, nanti boleh hubungi saya atau Nathan ya untuk adik-adik yang berminat untuk ikutan turnamen Mobile Legends Bang Bang nanti di bulan Januari menyambut 20 tahun Palkomtek. Nah, adik-adik kalau misalnya mau tahu lebih lanjut tentang SMA Metodis 2 ya, coba kita tanya Kak Nathan nih, biasanya info mengenai pendaftaran atau penerimaan siswa baru ini bisa kita dapatkan di mana, Nathan? Oh, jadi gini, kalau untuk melihat info tentang Metodis 2 itu kita bisa langsung ke websitenya sekolah. Ada websitenya? Ada websitenya. Jadi kalau misalkan mau cari di Google tinggal ketik aja Metodis 2 Palembang, itu langsung keluar, nanti websitenya tinggal diklik, nanti langsung masuk ke laman pendaftaran. Gitu. Dan juga kalau di Metodis ini biaya pendaftaran sama SPP itu kalau nggak salah bisa dikurangin kalau semisal ada saudara di sekolah ini juga. Berarti kalau saudaranya, kakaknya, adiknya gitu ya sekolah di sini. Betul. Walaupun bukan di level yang sama, maksudnya mungkin adiknya SD gitu, kakaknya SMA. Itu masih bisa. Masih bisa ya. Masih bisa. Oke, lumayan ya, hebat ya. Hebat banget. Kamu mungkin ada saudara yang sekolah di sini juga? Iya, aku dulu pas SD ya, SD ada kakak aku juga di sini SMA. Gitu. Wah, jadi sekeluarga di sini semua dong? Iya, mama juga kebetulan di sini juga. Mamanya di sini, jadi ya diwariskan sekolahnya kepada anaknya. Ini bukti nyatanya nih, mamanya Nathan dulu sekolah di SMA Metodis 2, punya anak-anaknya disekolahkan di sini juga, saking cintanya sama Metodis 2 ya. Tentunya banyak sekali keunggulan dan juga fasilitas-fasilitas seru yang ada di SMA Metodis 2. Nah, buat adik-adik yang lagi mau mencari informasi tentang sekolah favorit, boleh berkunjung ke websitenya SMA Metodis 2. Atau juga ke media sosialnya ada media sosial Instagram, Facebook juga ada. Instagramnya ada, Facebooknya juga ada, tinggal di googling aja untuk dapat informasi selanjutnya ya. Kalau nggak salah tahun ini Metodis 2 sudah mulai buka penerimaan ya untuk siswa baru. Sudah buka ya. Apa yang baru nih untuk penerimaan siswa tahun ini, Nathan, yang kamu tahu? Nah, kalau itu aku kurang tahu juga, Bu ya. Kalau misalkan mau cari tahu bisa langsung datang ke sekolah. Kita bisa langsung masuk ke lantai 3, itu ada bagian kasir, atau enggak bisa langsung temuin kepala sekolah kita. Jadi bisa langsung temuin sama guru-guru yang bertugas di sini ya. Tapi saya dengar katanya tahun ini ada kasih gadget ya? Yes, benar sekali. Ada kasih tablet sama laptop ya? Iya.
seru tuh daftar sekolah langsung dapat gadget baru. Iya, kapan lagi kan sekolah bisa dapat device gitu kan? Udah kayak anak kuliah gitu kan? Itu untuk main game ya device-nya? No, itu nggak mungkin untuk main game dong Bu. Kita kan belajar. Iya, oke. Jadi untuk menunjang kurikulumnya ada di sini pastinya ya. Yeah. Oke, karena sekarang dunia itu udah semakin digital. Betul banget. Ya, karenanya kita juga harus mengikuti perkembangan zaman. Kalau enggak kita akan tertinggal. Betul. Ya, kita udah lihat di era pandemi kemarin banyak sekali perusahaan-perusahaan besar yang berjatuhan ya. Yes. Toko-toko yang tutup gitu. Tapi yang bisa bertahan adalah mereka mungkin yang punya literasi digital. Betul. Mereka yang bisa migrasi dari offline ke online. Yes. Karenanya kita perlu banget yang namanya belajar skill IT dan juga digitalisasi. Betul. Nah, itu adalah beberapa rumpun yang memang menjadi fokus di kampus kita nih, Nathan, di Institut Teknologi dan Bisnis Palkomtek. Wow. Jadi kita punya 3 program studi. Itu ada sistem informasi, ada informatika. Jadi keduanya kalau nanti lulus gelarnya sarjana komputer, jadi Eskom. Kalau kamu tadi Ilkom ya, jadi SIKOM ya. Kalau ini Eskom. Nah, terus ada jurusan terbaru di Palkomtek yaitu bisnis digital. Ini jurusan yang cukup unik sih ya, karena menggabungkan antara ilmu IT dengan manajemen. Jadi nanti lulus dari sini gelarnya sarjana bisnis digital. Oke. Di Palembang sendiri kita adalah Institut Teknologi dan Bisnis pertama yang menyelenggarakan program studi ini. Yes. Oke Nathan, terima kasih banyak buat waktunya. Sama-sama. Doa saya semoga kamu tambah sukses. Amin. Dalam kepemimpinan di OSIS, dalam pembelajaran sehari-hari sebagai seorang pelajar kelas 11 ya, Yes. mau kelas 12, dan juga untuk masa depan kamu. Yeah. Salam buat mamanya yang juga alumni SMA Metodis 2 ya. Terus juga terima kasih banyak kepada pihak sekolah yang sudah mengizinkan kita untuk live podcast hari ini di SMA Metodis 2. Mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada adik-adiknya, Nathan? Oke, untuk teman-teman semua, untuk khususnya untuk masih SMP dan ingin mencari SMA yang berkualitas tentunya, aku mau bilang jangan ragu untuk pilih SMA Metodis 2 sebagai tempat SMA-nya kalian. Karena sekali lagi aku bilang SMA kami ini, ya SMA kita ini itu sangat mendukung yang namanya prestasi. Jadi kalau semisal kalian nih berpikir, aduh aku di akademik ini jelek banget, aku nggak mungkin bisa berprestasi di sekolah. No, kepintaran dan berprestasi itu dua hal yang berbeda. Mungkin kalau kepintaran kalian bisa ranking di kelas gitu kan, tapi kalau kalian berprestasi bukan harus ada di bidang akademik. Kalian bisa di hard skill, contohnya public speaking, atau kalian bisa lomba-lomba hal lain, seni, itu juga termasuk prestasi. Jadi kalian nggak harus pintar di semua bidang, tapi kalian juga harus mendukung potensi diri kalian sendiri. Nah, itulah yang didukung oleh Metodis 2 kita. Jadi kalian semisal kalian ada bidang yang kalian minati, ada yang kalian suka, dan kalian unggul di bidang itu, jangan ragu untuk mengajukannya kepada sekolah untuk mendukung bidang kalian tersebut. Pasti akan dibantu kita semua. Pasti akan disupport ya. Pasti oleh banget sekolah disupport, ya. yes. Oke, jadi adik-adik jangan khawatir nih. Prestasi itu bukan hanya di bidang akademik, banyak sekali bidang-bidang non akademik lainnya. Betul sekali. Seperti Kak Nathan ini ya, leadershipnya bagus, public speakingnya bagus. Dan itu kalau dikembangkan akan menjadi modal yang sangat luar biasa untuk masa depan yang lebih baik. Sama seperti tagline Palkomtek, Smart Campus for a better future. Oke Nathan, sekali lagi terima kasih. Kita tutup dulu ya live podcast kita hari ini dari SMA Metodis 2 Palembang. Terima kasih sekali lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak sekolah yang telah mendukung terlaksananya kegiatan ini. Salam untuk teman-teman sekelasnya dan juga gurunya. Terima kasih atas waktunya Nathan. Terima kasih juga. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Okay. See you guys. See you guys.